yang Satlantas Khas Polresta Medan. Ya, Pak Rosid dan Pak Amir, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pagi tentang penerimaan Polri tahun 2016. Nah, tadi kita tentang membahas tentang persyaratan-persyaratannya. Sekarang ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan seleksi. Nah, bagaimana sih tahapan-tahapan seleksi ini yang akan dilakukan oleh panitia penerimaan anggota Polri tahun 2016? Silakan Pak Rosid. Nah, baik, pendengar sekalian, untuk tahapan seleksi kita ada 6 tahapan ya. Jadi ini cukup banyak, ya. Kalau kita lewati, ini yang pertama adalah tahap pemeriksaan administrasi. Tahap pemeriksaan administrasi ini meliputi kartu keluarga, tinggi badan atau berat badan, ijazah terakhir, SKCK, surat persetujuan orang tua atau wali, akte kelahiran, dan KTP, KTP nasional ini ya. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu yang kedua melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan satu ini ada beberapa item yang kita periksa. Ini khususnya untuk fisik ini. Jadi untuk yang dicek itu adalah mata, gigi, THT, buta warna, dan buta warna nggak boleh Mas Adit ini. Buta hati mungkin masih bisa diperbaiki. Karya atau ambien, varises dan varifokal. Itu untuk pemeriksaan kesehatan pertama. Nah, nanti sistemnya sistem gugur ini. Jadi kalau dinyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan, dia tidak boleh melanjutkan ke tes selanjutnya. Ini untuk perusahaan gigi nih, seandainya giginya mungkin nggak rapi, apakah salah satu juga ini untuk gigi ini Pak Rosid dan Pak Rapi? Baik, kalau untuk gigi ya selama kalau gigi ini yang penting dia tidak berlubang ya. Kalau memang dia berlubang ya dia sudah ditambal. Dan kemudian untuk posisi gigi ya, posisi gigi ini teratur gitu ya. Teratur artinya tidak ke kanan, tidak ke kiri gigi. Jadi saran kami kalau memang misalkan rekan pendengar semua ingin menjadi seorang anggota Polri, mungkin bisa konsultasi ke dokter gigi. Dok, saya mau merapikan gigi saya karena sekarang bukan hal yang mustahil lagi. Biasanya 6 bulan sudah rapi itu gigi itu Mas Adit. Pasang kawat gigi ya. Tapi jangan gigi yang berduri ya. Kalau yang berduri nanti kalau sudah jadi polisi mau jenazah kalau dia pasang kawat berduri ya. Nah, itu untuk pemeriksaan kesehatan yang pertama ini. Kemudian untuk tahap selanjutnya kalau dia sudah dinyatakan lulus memenuhi syarat, kita masuk ke dalam pemeriksaan psikologi. Pemeriksaan psikologi ini meliputi kecerdasan, kepribadian, sikap kerja, ya. Jadi inilah yang akan dicek apakah yang bersangkutan ini memiliki kecerdasan, kepribadian yang baik, sikap kerjanya. Iya. Nampaknya ada penelpon, kita sapa dulu nih Pak Rosid ya. Selamat pagi. Waduh, terputus. Silakan Pak Rosid dilanjutkan lagi. Baik. Untuk tahap selanjutnya setelah dinyatakan lulus untuk pemeriksaan psikologi, kita masuk ke uji akademik ini, Adit. Jadi Mas Adit, uji akademik ini yang dites adalah pengetahuan umum, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Jadi matematika itu masuk dalam pengetahuan umum juga ini, Mas Adit. Jadi persiapkan ya dari sekarang. Kalau pengetahuan umum, matematika ini bisa belajar. Bahasa Inggrisnya juga. Bahasa Inggris ini yang penting bawa kuncinya Mas Adit. Ada kuncinya ini. Kalian kan kunci Inggris kan? Kunci Inggris. Jadi bisa kita bawa. Jangan lupa dibawa itu Mas Adit ya. Supaya lancar. Tapi nggak bisa lolos seleksi nih Pak Rosid. Tahu Pak Rapi ya. Saya petugas ini bawa kunci Inggris kata Pak Rosid sebagai kunci katanya. Emangnya lu paling sudah motor apa kunci Inggris? Kalau sudah melalui tahap akademis, pengujian akademis, kita masuk ke pemeriksaan kesehatan kedua. Pemeriksaan kesehatan kedua ini biasanya yang kita cek adalah kondisi dalam, yaitu yang meliputi ronsen, EKG, urin, kolesterol, SGPT, kreatin, gula darah, itu akan dicek semua itu Mas Adit. Dan ini dihimbau ya untuk kita yang disungut ini biasanya masalahnya ini di makanan ini Mas Adit kan. Makanan ini kan kita cenderung berlemak ini. Yang pendengar semua ya kan cenderung berlemak, gulai, santan gitu. Dan ini biasanya cenderung akan meningkatkan kolesterol, asam urat, triglyceride ini bisa meninggi nih. Jadi mulai dari sekarang bagi yang ingin berniat mendaftarkan diri sebagai anggota Polri mulai dikontrol.
makanannya ya. Pola makan. Oke, bisa kita katakan. Iya, nanti kalau sudah lulus baru mau dibuka puasa silakan. Tapi kan polisi nggak boleh gendut ini. Makanya kenapa banyak sekali polisi gitu sekarang? Iya. Banyak yang disuruh lari oleh komandannya ini. Kalau kita diancam bahwa tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai anggota Polri. Kenapa? Karena gendut ini bisa mengganggu aktivitas. Bisa mengganggu aktivitas sehingga disarankan untuk menguruskan badan lagi. Misalkan uji jasmani. Uji jasmani ini meliputi lari, pull up, push up, sit up, satu run. Ya. Untuk lari standarnya 12 menit. Nah, jadi ini standar 12 menit dan 100 meter atau? Oh, standar 12 menit itu untuk 2000 meter. 2000 meter. Ya, minimal 2 km. Iya, standarnya seperti itu. Jadi kalau kan pendengar mau menjadi anggota Polri dari sekarang dilatih. Dilatih ini untuk paling tidak lari lah ini. Ini karena nilainya poinnya paling tinggi nih untuk lari ini. Ya. Tapi jangan lari dari kenyataan. Rawan ini masih sampai salah paham. Dari kenyataan. Mungkin nanti ditambahkan dari Pak, silakan dari ditambahkan. Ya betul, untuk yang disampaikan oleh Pak Rasid tadi masalah lari ya. Kalau bisa ya paling sedikit ada putaran lah kan itu. Ini anak putaran lapangan apa sekarang? Lapangan bola juga. Kan 110 meter dikali 6 berarti udah bisa. Itu paling sedikit mungkin. Tapi kalau bisa lebih dari situ sampai 2000 meter. Nah, karena kalau sudah dia mencapai itu kan sudah berarti badannya sudah begitu. Kita sampaikan kepada pendengar bahwasanya dengan adanya kemauan kita mulai dari sekarang untuk tahap demi tahap terutama tadi masalah jasmaninya. Karena kalau saya jasmani kita kan berarti untuk kedepannya kan saya semua. Iya, benar. Memang setelah saya jasmani ya, model rohani. Tapi kalau rohani nggak sehat, jasmani saya sama aja ya. Iya, mendingan untuk Anda. Yang ingin bertanya silakan kami tunggu di 01863133 juga di 0811161993. Ya, Pak Rasid dan Pak Rambi, ini dari 6 tahapan. Apakah dari tahapan pertama, tahapan kedua ini setelah ujian langsung diadakan pengumuman seperti dikatakan Pak Rasid tadi di awal kita ini tadi dengan temanya tadi. Ya, betul sekali. Jadi untuk setiap tahapan ini kita langsung sifatnya one day service. Jadi setelah melaksanakan tes, suaranya kita langsung umumkan. Jadi untuk mendengar semua, untuk tes-tes seperti akademis, satu psikologi ini kita sudah menggunakan sistem CAT yang sudah computerized, seperti yang adik-adik mungkin melakukan pada saat ujian UAN itu. Jadi kita sistemnya menggunakan lembar komputer LJK dan langsung di-scan, Setelah selesai melaksanakan tes langsung di-scan. Jadi hasilnya langsung kelihatan semua itu, Mas Adit. Masing-masing bisa melihat, oh ternyata punya saya rendah, oh punya saya bagus gitu. Jadi masing-masing bisa saling mengawasi dan itu menjaga transparansi itu tadi, Mas Adit. Betah ya? Bagus. Betah. Jadi inilah supaya tidak ada kecurigaan sama calon anggota Polri. Betul. Jadi betah tadi gitu habis sesi Anda bisa langsung melihat hasilnya. Ternyata saya kurang baik di sini. Tahun depan saya coba lagi. Jangan ada kecurigaan. Dan nggak lama loh ini tesnya, nggak lama. Paling lama kita hanya butuh waktu kurang lebih 10 hari untuk pelaksanaan tes ini. Iya, 10 hari untuk 6 tahapan. Jadi untuk tahapan pertama dan kedua kita kata pertama administrasi, untuk tahapan kedua untuk kesehatan luar. Nah ini waktunya setelahnya berapa lama ini? Kalau administrasi mungkin kita sambil berjalannya tes ya, jadi setelah pelaksanaan itu 3 hari itu kita sudah masuk ke dalam tes kesehatan 1. Nah, jadi kita punya waktu 3 hari untuk melaksanakan verifikasi terhadap ijazah atau dokumen-dokumen yang lain. Iya.